Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih bi kitabim min qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Qul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Wakhirnya tonan, ada kompetisi siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu bilang mampu, namanya Musailamah. Nama bagi ini macam ini Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua macam Musailamah, nama macam Musailimah gara-gara roh akten nih. Jadi rata-rata itu macamnya apa, Musailamah atau Musailimah trennya apa? Oh, Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati isra falmuqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a falhasidati hasda, terus falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Ngono bar ditanam ya al hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khobizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fallakimatin kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah ora kasil nek gumuk nyanyi Quran ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak. Kalau 10 surat enggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai wad'u man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib ta'u madib, nyanyi parah. Kalau ini wapal orang krono, kalau pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini, alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah? Itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Miskin ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne, wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem dikeki dahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene abdi ditangoni tamu agung. Iku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir lho iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir kok mbok bayarmu sakmono, regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono.
Akhirnya kitabnya ra iso diobong. Ras itu jebule kitab iku bener. Entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda. Lha dadi ulama di Sinau nganti ngono. Kuwatu lepol dene tau darani wong ku apik. Sampai apa ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi Allah. Dan kalau jadi cita-cita aja kepengen kuluran, gara-gara ini. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya. Entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten nggih. Ketika kula maca nggih diskusi ini utai perdebatannya kali jago besi jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga, rugi ke sujud be badok be tangan. Jasa tem sampean iku entek. Ora ana sing dirito kowe nak sujud mergo jasa tu mau sampean dadi bang. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya. Entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif itu pasti menuju ilmu hakikat.